Baik, selamat datang di Lembaga Pelatihan Pendidikan Data Profesional dengan saya Join Manik. Kali ini kita akan belajar mengenai troubleshooting, yaitu bagaimana cara menganalisa atau mengambil tindakan jika terjadi kerusakan pada perangkat komputer yang kita pasang. Oke, nah di sini kita akan coba belajar mengenali setiap masalah yang dihadapi jika terjadi kerusakan pada komputer. Nah, kita akan coba mulai dengan kasus pertama. Di sini ada contoh sebuah CPU yang tadi sudah kita pasang perangkatnya, sudah kita pasang semua, mouse-nya, keyboard-nya juga sudah. Tapi ketika kita tekan tombol power, dia tidak berfungsi ya. Nah, ini kenapa bisa tidak berfungsi? Ini bisa jadi karena disebabkan banyak hal ya. Nah, untuk itu bagaimana cara menganalisanya? Pertama, kita boleh melakukan uji langsung. Uji langsung itu berarti komputer ini kita bongkar ya, casingnya maksud saya. Lalu kita uji langsung dengan menggunakan tombol power pada mainboard-nya. Oke? Caranya adalah sebagai berikut. Pertama sekali, karena kita akan melakukan pembongkaran, ada baiknya kita melepas suplai listriknya dulu untuk lebih aman. Jadi tidak hanya saya matikan begini, tapi listriknya juga saya lepas. Ya. Jadi listriknya saya lepas untuk bekerja lebih nyaman. Karena walaupun misalkan kita matikan powernya, tombolnya, tapi kadang listriknya itu masih menyala di dalam. Jadi ada baiknya kita langsung cepat lepas dulu stop kontaknya. Dan kita melakukan pemeriksaan pada bagian mainboardnya. Oke, caranya adalah seperti ini. Oke, caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita rebahkan dulu karena model slim seperti ini biasanya posisinya lebih bagus dalam posisi rebah. Lalu kita buka bagian casingnya. Oke, kita buka pada bagian casingnya. Ini kalau model slim seperti ini berarti casingnya pada bagian di belakang. Saya buka dulu. Setelah saya buka, kemudian ini kita lepas dengan hati-hati. Caranya seperti ini. Saya pegang ujungnya, lalu saya tekan seperti ini. Agak sedikit. Oke, ini dia. Kita buka bagian casingnya. Yang kita lakukan adalah mencari tombol yaitu panel control, yaitu pada power yang ada di mainboardnya. Nah, cara ini sebenarnya cara sederhana ya. Caranya kita mencari panel control untuk front panel ya, front panel untuk ke mainboard. Nah, kebetulan dia berada di sini. Oke, saya coba buka dulu ini ya biar lebih nampak. Oke. Ini dia. Ini adalah front panel bagian depan. Saya lepas dulu. Oke, saya lepas dulu. Dan kita lihat di sini ada tulisan tombol power. Bisa dilihat ya, ada tulisan di sini power reset. Nah, berarti ini adalah tombol untuk menghidupkan. Nah, analisa ini kita lakukan untuk mengantisipasi apakah mungkin terjadi kerusakan pada tombol di sini, mungkin tidak berfungsi dengan benar ya. Jadi saya coba lepas sebentar ini. Oke, listriknya. Sekarang saya coba hidupkan tombol powernya. Ini masih belum hidup ya kipasnya. Sekarang saya coba hidupkan begini. Oke, nah sekarang tombol powernya berfungsi dengan benar. Analisa kita berarti power supply tidak ada masalah. Oke, nah berarti bagian yang rusak di sini adalah bagian tombol panel depan. Saya matikan dulu listriknya. Dimana pada bagian panel depan ini bisa jadi disebabkan karena karat ya. Nah, ini bisa jadi disebabkan oleh karena karat. Jadi saya buka dulu. Ini tombol powernya berarti tidak pas ya, posisinya tidak pas sehingga dia ketika menekan dari tombol power depan dia tidak pas menyentuh bagian dari power supply. Oke, supaya betul-betul pas kita kunci. Oke, nah sekarang sudah saya pasang kembali panel kontrolnya. Oke, kalau sudah terpasang, ini saya pasang kembali bagian dari harddisknya. Oke. Kita kunci. Pasang kembali penutupnya. Nah, jadi posisi penutup ini kalau tidak pas itu bisa menyebabkan tombol powernya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oke. Lalu kita tutup ya. Ada baiknya kita tutup untuk memastikan bahwa
perangkat ini sudah terpasang dengan benar. Maaf, terbalik. Oke, sekarang kita coba kembali. Ya, kita coba kembali. Kita hidupkan. Lalu kita tekan tombol powernya. Ya, dan sekarang sudah menyala. Baik, masalah berikutnya yang kita hadapi adalah ketika kita melakukan perakitan adalah masalah yang terjadi pada memori ya. Nah, kenapa saya bilang langsung saya analisa adalah memori? Karena tadi saya contohkan kasus dari CPU ini ketika kita hidupkan ada suara bunyi beep yang keluar dari dalam CPU ini tadi. Jadi ada bunyi beep. Nah, kalau analisa saya biasanya itu terjadi pada masalah di memori. Oke. Nah, dari mana kita tahu bahwa sebuah komputer itu terkadang masalahnya adalah di memori? Yang pertama, ada muncul suara beep yang ditampilkan oleh speakernya. Yang kedua, kadang kalau memorinya tidak kompatibel atau tidak cocok dengan mainboardnya, muncul tampilan blue screen, atau bisa jadi memang tidak muncul tampilan pada gambar, padahal pada power supply hidup atau berfungsi, beroperasi sebagaimana mestinya, tapi tidak ada tampilan pada gambar. Nah, analisa kita adalah bisa jadi masalahnya adalah pada memorinya. Kita contohkan pada kasus di sini. Ini sekarang sudah kita pasang pada perangkat yang kedua ini. Saya hidupkan. Lalu setelah saya hidupkan tombol powernya. Oke. Nah, ini dia. Saya dengar suaranya tit gitu ya. Nah, suara beep yang dikeluarkan ini biasanya kalau dia panjang seperti ini masalahnya adalah adanya getaran ataupun pergeseran pada memori sehingga memorinya tidak berfungsi pada tempatnya atau memang memorinya sudah rusak sama sekali. Oke, cara menganalisanya, cara memperbaikinya seperti biasa kita harus matikan dulu powernya. Oke, saya lepas dan kita harus membuka casingnya terlebih dahulu. Nah, ini kita akan coba rebahkan dulu supaya nanti kita akan coba perbaiki pada bagian memori tadi. Caranya adalah, ini saya rebahkan dulu supaya lebih gampang melihat bagiannya. Tadi sudah kita buka pengaitnya, lalu kita buka. Oke, ini. Lalu setelah itu kita perhatikan pada bagian memori. Nah, lebih gampang. Ini bagian memori atau RAM-nya. Oh, ini kebetulan menggunakan 2 slot memori. Ada baiknya kita lepas dulu memorinya seperti ini. 1, 2, 1, 2. Jadi kita lepas memorinya dulu. Ini dia memorinya. Oke, ada 2. Dan memori ini kita bersihkan menggunakan kuas dulu. Kita kuas. Oke, siapa tahu ada debu, mana tahu ada debu di sini menempel. Dan kita bersihkan menggunakan penghapus. Ya, ini tips saya kadang membersihkan menggunakan penghapus, tapi hati-hati ya. Oke, sekarang kita sudah bersihkan pada bagian pelampang ini. Lalu kita pasang ulang dengan hati-hati seperti ini, seperti pemasangan memori pada umumnya. Kita pasang. Oke, seperti ini. Kita letakkan dulu. Ya. Kemudian setelah dipasang, lalu kita tekan sampai dia bunyi. Oke, 1. Bagus. Sekarang kita coba sekali lagi. Kita pasang perangkat memori satu lagi. Oke. Kita tekan. 1. Oke, sekarang memori sudah terpasang dan sudah kita bersihkan. Sekarang kita coba lagi. Perangkat ini kita coba kasih bagian power supply. Kita kasih listrik. Kita lihat. Oke. Kita hidupkan. Perhatikan pada bagian monitornya. Sekarang tidak ada suara dan tampilannya oke. Sudah berfungsi dengan baik. Baik, ini dia masalah yang sering kita hadapi kembali kalau terjadi kerusakan pada komputer. Baik, masalah berikutnya yang mungkin bisa terjadi pada saat kita melakukan troubleshooting ataupun menganalisa kerusakan pada komputer adalah adanya tidak baca atau beberapa perangkat itu tidak terbaca sebagaimana mestinya. Ini contoh kasus CPU yang ketiga, yang hampir sama dengan sebelumnya. Ini kasusnya CPU ini ketika dihidupkan hidup ya. Saya contohkan ini ya. Kasusnya di sini muncul pesan pada layar. Oke, saya coba hidupkan. Saya hidupkan. Ini dia tampilannya.
Tapi ketika saya hidupkan, ternyata tadi ada muncul pesan, yaitu pesannya seperti ini: reboot and select prepare boot device or insert boot media in selected boot device and proper press key. Nah, di sini masalahnya adalah tidak terbacanya sistem operasi. Nah, tidak terbacanya sistem operasi ini sering muncul. Ini ada dua masalah. Bisa jadi masalah pertama adalah memang terjadi kerusakan pada sistem operasi kita dan harus diinstal ulang. Yang kedua memang karena masalah kerusakan pada hard disk. Nah, biasanya kerusakan pada hard disk sehingga hard disk tidak terbaca. Kita coba buktikan apakah benar bahwa ini memang hard disknya tidak baca. Nah, kalau dia tidak baca, ada dua kemungkinan. Bisa jadi hard disk di dalam power supply tidak terpasang dengan benar, atau kabel SATA-nya tidak terpasang dengan benar. Bisa jadi karena model goyang, atau memang karena hard disknya memang rusak. Nah, tapi saya perhatikan ini kan masih baru. Biasanya kalau hard disknya baru jarang lah masih rusak. Kita lihat masalahnya di mana. Oke, saya coba restart. Lalu setelah saya restart, saya masuk ke BIOS. Oke. Nah, BIOS itu bisa dengan menekan tombol 1, tombol delete, tombol F2 atau F9 ya. Jadi BIOS itu tergantung dari jenis dari perangkat yang kita pakai ya. Ini tombolnya delete. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat di sini BIOS-nya. Pada tampilan BIOS, saya masuk ke kategori standar CMOS features. Enter. Nah, lihat di sini ada pilihan si port 1, port 2, port 3 dan seterusnya not detected. Berarti hard disk tidak terbaca. Nah, hard disk tidak terbaca itu bisa juga kemungkinan hard disknya memang rusak atau memang tidak terpasang sebagaimana mestinya. Nah, bagaimana cara memastikannya? Baik, komputer saya matikan dulu. Oke, ini memang harus kita matikan dulu karena tidak bisa disudang. Baik, CPU-nya saya rebahkan dulu karena kita akan coba menganalisa hard disknya. Jadi hard disk casing ini saya buka dulu. Saya buka dulu ya. Oke, kemudian saya lepaskan. Nah, oke, sekarang kita lihat pada bagian hard disknya. Oh, ini dia masalahnya. Ya, ternyata hard disknya itu kabel SATA-nya tidak terpasang dengan semestinya. Tapi kita coba cek lagi di tempat lain. Ini dia powernya sudah terpasang. Kabel SATA yang satu, kabel supply-nya juga sudah. Oke, sekarang kita masuk ke saya coba ini. Atau untuk lebih pasti kita boleh ganti kabel SATA-nya. Siapa tahu kabel SATA-nya terjadi kerusakan ya. Oke, kita coba dulu. Oke, kalau sudah kita hidupkan kembali. Oke, saya taruh di sini dulu. Oke, pasang kembali perangkatnya. Dan kalau sudah saya hidupkan. Dan saya harus masuk ke BIOS. Oke, kita masuk ke BIOS. Nah, setelah masuk ke BIOS, kita cek apakah sekarang hard disk sudah terbaca. Saya masuk pada kategori standar CMOS features. Perhatikan, pada bagian standar CMOS features. Sekarang hard disknya sudah terbaca. Oke, bisa dilihat masalah sederhana terkadang seperti masalah besar ya. Padahal sebenarnya di sini karena hard disknya tidak terbaca. Baik, kita buktikan lagi apakah sudah benar. Saya keluar dari BIOS, tekan F10, saya tekan Enter. Lalu kita biarkan dulu apakah sistem operasinya sekarang sudah terbaca atau tidak. Dan oke, kita tunggu. Sekarang sudah kita restart. Jadi sudah kita pasang. Oke. Tunggu sampai muncul tampilannya, dan sekarang sudah muncul sistem operasinya. Ternyata masalah sederhana, yaitu pada kabel SATA tidak terpasang sebagai mestinya. Bisa juga karena kabel power tidak terpasang dengan hard disknya ya. Oke, baik, sekian dulu dari saya. Tetap semangat dan terima kasih.